Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Keesokan harinya, matahari terbit di timur. Bai Si Supreme yang berbicara dengan Suiying Supreme sepanjang malam meninggalkan kota Dewa Hongmeng. Tanyun melangkah keluar dari istana dan muncul di puncak gunung. Melihat retakan kehancuran seperti jurang di langit, ekspresinya menjadi serius. Yuyan, Xuan Yuanro, dan Nanggong Yukin melangkah keluar dari mansion dan muncul di belakang Tanyun. Yuyan berkata dengan cemas, "Suamiku, meskipun kamu sekarang adalah dewa leluhur, aku masih khawatir kamu tidak akan dapat bertahan dalam proses memperbaiki alam semesta." Tanyun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bertahan." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, raungan memekakan telinga datang dari langit timur. Tanyun tertegun sejenak. Dia dan para wanita melepaskan kesadaran spiritual mereka. Mereka menemukan bahwa di luar kota Dewa Hongmeng, langit yang awalnya ditutupi dengan retakan kehancuran, runtuh pada saat ini. Segera di atas kota, kekosongan kehancuran gelap gulita dengan diameter beberapa juta mil muncul, seolah-olah mulut raksasa binatang yang menelan tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, lubang penghancuran mulai meluas ke segala arah. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, lebih dari 20 miliar prajurit tampak ketakutan dan berteriak. Tidak bagus, alam semesta sudah mulai hancur. Apa yang harus dilakukan? Untuk sementara waktu, para jenderal dan prajurit menjadi pucat. Semua tahu bahwa begitu kekosongan kehancuran meluas sampai batas tertentu, seluruh alam semesta akan dihancurkan. Pada saat itu, semua makhluk hidup akan musnah. Pada saat ini, di puncak gunung suci Hongmeng, wajah Ji Yuyan tiba-tiba menjadi pucat. "Suamiku, kehancuran sudah dimulai. Jelas kota Dewa Hongmeng adalah pusat alam semesta. Hentikan sekarang." Tanyun mengangguk berat. Segera Tanyun berteriak keras, "Semua orang diam. Dewa leluhur ini akan mencegah alam semesta dihancurkan." Mendengar itu, para dewa di kota dalam dan luar menjadi tenang. Mereka melihat ke arah gunung suci Hongmeng dengan antisipasi yang mendalam di hati mereka. Begitu Tanyun memikirkannya, ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. Ketika kekosongan bergetar, jantung Hongmeng terbang keluar dari alis Tanyun dan menggantung di depan Tanyun. Segera jantung Si Yuan dan jantung Xingtian terbang keluar, melayang di udara bersama dengan jantung Hongmeng. 3 jantung seukuran kepalan tangan dibandingkan dengan Tanyun yang tingginya 30.000 kaki. Itu sekecil setitik debu. Pada saat ini, 3 jantung mulai bergetar hebat tak terkendali. Tanyun melepaskan kesadarannya ke dalam 3 jantung. Melihat jantung Hongmeng, kekuatan Hongmeng yang luas dan agung muncul. Di jantung Si Yuan, kekuatan Si Yuan seperti naga raksasa, membanting keras. Dalam sekejap, retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan jantung Si Yuan. Dan hal yang sama berlaku di jantung Xingtian. Tanyun tahu bahwa alasan mengapa 3 jantung seperti ini adalah karena ketiganya dasar dari alam dewa Xingtian, alam dewa Si Yuan, dan alam dewa Hongmeng. Ketika 3 jantung berkumpul bersama, kekuatan ketiganya akan meledak menjadi satu. Jika Tanyun dapat mengendalikan kekuatan Hongmeng, kekuatan Si Yuan, dan kekuatan Xingtian, dia dapat menggunakan 3 kekuatan untuk memperbaiki alam semesta dan mencegah alam semesta dihancurkan. Jika Tanyun tidak bisa mengendalikan kekuatan 3 jantung, maka ketiga kekuatan itu pertama-tama akan menghancurkan Tanyun dan kemudian menghancurkan alam semesta. Jika aku berada di ranah Supreme, aku khawatir akan sulit untuk mengendalikan 3 kekuatan ini, tetapi sekarang aku pasti bisa mengendalikannya. Tanyun yang tingginya 30.000 kaki mengambil napas dalam-dalam. Dalam satu pemikiran, kekuatan Xingtian, Si Yuan, dan Hongmeng meledak seperti naga raksasa. Satu demi satu 3 kekuatan naik ke langit, menyapu bagian dalam kota Dewa Hongmeng, seolah-olah sekelompok naga sedang berlayar di bawah gua raksasa. Kondensasi penghalang kosmik.
Ekspresi Tanyun sungguh-sungguh. Kekuatan suci seperti gelombang menyembur keluar dari kolam roh, menutupi 3 kekuatan besar seperti naga raksasa. Segera, 3 kekuatan mulai mengembun dari langit dan bergabung menjadi bola cahaya dengan diameter 1 juta kaki. Kekuatan alam semesta terpancar dari bola cahaya. Betul sekali, ini adalah kekuatan alam semesta yang dibentuk oleh perpaduan 3 kekuatan. Dan bola cahaya jutaan kaki adalah prototipe alam semesta. Ketika bola cahaya kekuatan alam semesta terbentuk, itu ditangguhkan di depan Tanyun. Ketiga kekuatan itu masih mengalir deras ke dalam prototipe alam semesta. Segera, prototipe alam semesta berkembang pesat. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Setelah 3 hari 3 malam, prototipe alam semesta telah menjadi raksasa dengan diameter ratusan juta kaki. Pada saat ini, gua kehancuran raksasa telah meluas dan menelan kota luar dan dalam. Pada saat yang sama, 3 kekuatan di 3 jantung masih mengalir ke prototipe alam semesta. Di mata semua orang, kekuatan kehancuran mulai bergetar hebat, dan kekuatan kosmik besar di dalamnya tampaknya menghancurkan prototipe alam semesta kapan saja. Mata Yuyan tampak cemas. Suamiku, kamu harus dapat mengontrol kekuatan itu untuk mencegah alam semesta dihancurkan. Jika tidak, begitu kekuatan kehancuran meledakkan prototipe alam semesta, semua upaya sebelumnya akan hilang. Tanyun mengangguk sebagai jawaban. Yuyan memperingatkan, suamiku, kekuatan alam semesta sangat kejam. Ketika kamu mengendalikan dan mengisi prototipe alam semesta, secara bertahap akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Tanyun menjawab, dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, prototipe alam semesta terbuka. Segera, ketika bentuk dasar alam semesta ratusan juta kaki berubah menjadi celah, kekuatan alam semesta yang mengandung aura mengerikan mengalir. Rambut Tanyun berkibar, kekuatan leluhur Hongmeng melonjak keluar dari alisnya, menyelimuti kekuatan alam semesta yang seperti banjir. Tirai cahaya kabur mengembun di lubang kehancuran raksasa yang gelap. Tirai cahaya kabur ini adalah penghalang kosmik ketika alam semesta terbentuk, tetapi penghalang itu sangat lemah. Tanyun tahu bahwa meskipun alam semesta tidak dapat berbicara, ia juga memiliki kehidupannya sendiri. Saat kekuatan alam semesta terus disuntikan ke dalam penghalang kosmik yang kabur, penghalang kosmik yang kabur mulai dengan cepat meluas menuju kekosongan kehancuran hitam pekat. Kecepatan ekspansi alam semesta jelas sedikit lebih cepat daripada kecepatan kehancuran. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu. Tanyun masih mengeluarkan kekuatan suci untuk memanipulasi kekuatan alam semesta. Dengan suntikan kekuatan alam semesta yang konstan, pesona alam semesta yang kabur dapat terus berkembang ke segala arah, mengejar kecepatan penghancuran besar alam semesta. Pada saat ini, di langit yang luas, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Dalam waktu 1 bulan, kekuatan penghancur yang berpusat di kota Dewa Hongmeng telah melahap sepertiga dari alam Dewa Hongmeng. Di bawah kehampaan yang dilahap, para dewa menatap lubang kehancuran raksasa dan berteriak ngeri. Tidak, alam semesta benar-benar akan hancur. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita semua akan mati. Lihat semuanya di lubang kehancuran raksasa. Ada lapisan tirai cahaya kabur yang dengan cepat memanjang dan mengejar lubang kehancuran raksasa. Aku juga melihatnya. Mungkinkah ini penghalang kosmik ketika alam semesta masih dalam masa pertumbuhan? Itu pasti Tuan Dewa Leluhur Hongmeng yang memanipulasi 3 jantung untuk mengisi alam semesta dan mencegah alam semesta dihancurkan. Pada saat ini, di alam Dewa Hongmeng, dari orang tua hingga anak-anak, mereka semua berlutut sambil melihat ke langit, mengatupkan tangan, dan berdoa dengan khusyuk dengan mata tertutup. Meskipun mereka adalah dewa, tetapi dalam menghadapi kehancuran besar alam semesta, mereka tampak sangat tidak berdaya dan lemah. Dalam sekejap mata, 2 bulan kemudian, gua kehancuran raksasa telah melahap seluruh alam Dewa Hongmeng, dan kemudian dengan kecepatan ekstrim menuju 9 alam abadi Hongmeng, alam Dewa Xingtian, dan alam Dewa Seiyuan. 20 hari kemudian, Chang Sun Xuanqi, dia melihat lubang kehancuran raksasa yang menelan langit, dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kepanikan. Dia tidak khawatir bahwa dia akan mati, tetapi di akhir hidupnya, dia masih peduli tentang Tanyun di dalam hatinya.
Chang Sun Xuanqi melihat ke belakang perlahan dan menatap Bai Si Supreme. Bai Si, apakah kamu takut mati? Murid tidak takut mati. Bai Si Supreme berkata dengan tenang dan jujur. Guru, bagaimana denganmu? Bai Si Supreme bertanya. Senyum masam muncul di wajah Chang Sun Xuanqi. Dia menggelengkan kepalanya. Guru tidak takut. Guru tidak punya kerabat lagi dan sendirian. Kematian tidak perlu ditakuti. Mendengarkan kata-kata Chang Sun Xuanqi, Bai Si Supreme merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa di dalam hati gurunya tidak penting untuk mengejar jalan surga dan menjadi orang yang kuat di alam leluhur tertinggi. Yang penting adalah hatinya tertuju pada Tuan Dewa Leluhur Hongmeng. Guru, mata indah Bai Si Supreme berangsur-angsur menjadi basah. Dalam hati murid, kamu bukan hanya guruku, tetapi juga orang terdekat dan tersayangku. Kamu tidak sendirian, kamu masih memiliki murid ini. Mendengarkan hal itu, Chang Sun Xuanqi mengangguk. Pada saat ini, Bai Si tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Guru, murid percaya bahwa Tuan Dewa Leluhur Hongmeng dapat mencegah alam semesta dari kehancuran. Murid juga percaya bahwa setelah alam semesta dihancurkan, orang yang kamu cintai akan muncul di hadapanmu. Mendengar ini, mata indah Chang Sun Xuanqi menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan ekspresinya menjadi gelap. Bai Si, tolong berhenti menghibur guru. Chang Sun Xuanqi berhenti tiba-tiba. Dia melihat bahwa di kehampaan di balik gua kehancuran raksasa, tirai cahaya yang berisi kekuatan alam semesta diturunkan dengan cepat. Lapisan cahaya terkondensasi dalam kehampaan di belakang gua kehancuran raksasa. Guru, apa itu? Bai Si tampak bingung. Chang Sun Xuanqi tersenyum dan berkata, itu adalah penghalang kosmik ketika alam semesta masih dalam masa pertumbuhan. Tampaknya, Tanyin memanipulasi 3 jantung untuk mencegah alam semesta dihancurkan. Kemudian, wajah Chang Sun Xuanqi sangat berubah. Guru, ada apa denganmu? Bai Si Supreme berkata. Chang Sun Xuanqi menjawab, tidak apa-apa. Bai Si, kamu harus mundur dulu. Baik guru, Bai Si dengan hormat menerima perintah itu dan pergi. Dia hanya ranah dewa leluhur, sulit mengendalikan 3 kekuatan suci untuk waktu yang lama. Aku harus pergi dan melihat. Setelah Chang Sun Xuanqi mengambil keputusan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Sebulan kemudian, cahaya merah turun dari langit, berubah menjadi seorang wanita dalam gaun merah. Tergantung di atas gerbang kota Dewa Xingtian, menatap para penjaga dan berkata, buka gerbang kota. Penjaga itu memandang gadis berbaju merah, matanya melebar, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Jutaan pasukan di kedua sisi gerbang kota menatap Chang Sun Xuanqi, dan mereka juga sangat terkejut. Dalam hati mereka selalu berpikir bahwa Chang Sun Xuanqi sudah mati, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Chang Sun Xuanqi akan muncul di sini. Aku ingin kamu membuka gerbang kota. Chang Sun Xuanqi khawatir tentang keselamatan Tanyin, dan suaranya menjadi lebih dingin. Penjaga itu berlutut dan bersujud. Tuan Raja Leluhur, maaf, aku sudah menjadi bawahan Dewa Leluhur Hongmeng, dan aku tidak bisa membuka gerbang kota untukmu. Wajah Chang Sun Xuanqi tiba-tiba menjadi dingin. Buka gerbang kota untukku, aku akan membantu Tanyin. Melihat penampilan Chang Sun Xuanqi, penjaga itu gemetar ketakutan dan berteriak dengan suara serak. Senior Sen, cepatlah datang. Suara penjaga itu sangat keras, bergema di seluruh kota Dewa Xingtian. Tidak lama kemudian, bayangan putih terbang dan jatuh di menara kota. Melihat wanita dalam gaun putih, Chang Sun Xuanqi berkata dengan cemas, Sen Subing, buka gerbang kota. Aku ingin membantu Tanyin mencegah alam semesta dihancurkan. Wanita berbaju putih berkata, namaku Suzhen, aku kakak perempuan Subing. Sekarang kota Dewa Xingtian dijaga oleh Sen Suzhen. Setelah berbicara, Sen Suzhen memandang penjaga dan berkata, buka gerbang kota. Alasan mengapa Sen Suzhen mempercayai apa yang dikatakan Chang Sun Xuanqi adalah karena dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Tanyin dan Chang Sun Xuanqi di alam semesta terakhir. Dia juga tahu bahwa ketika Tanyin berada di luar kota tertinggi, Tanyin ingin mengembalikan alam Dewa Xingtian kepada Chang Sun Xuanqi. Sen Suzhen menatap penjaga dan memerintahkan lagi, cepat buka gerbang kota. Bawahan patuh. Penjaga itu bangkit dan membuka gerbang kota dengan bingung. Terima kasih. Chang Sun Xuanqi memandang Sen Suzhen, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang ke aula teleportasi. Pada saat yang sama, di alam Dewa Hongmeng,
Tanyun yang setinggi 30.000 kaki gemetar hebat, tampak kelelahan, darah mengalir keluar dari hidungnya seperti air terjun. Yuyan, Nanggong Yukin, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, Sui Xian dan para wanita menatap Tanyun dengan air mata. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sebelum Tanyun selesai berbicara, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia merasakan dunia berputar. Pada saat ini, Tanyun benar-benar lelah. Sejak 3 hari yang lalu, dia memeras potensinya untuk mengendalikan kekuatan alam semesta, terus-menerus menyuntikkannya ke dalam pesona alam semesta yang kabur.